Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengawasan malam Rabu rahimakumullah. Monggo kita awiti pengawasan dalam menika kanthi maos Al-Fatihah sareng-sareng. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih Bapak Ibu rahimakumullah, dalem menika kula ngentosi Pak Sutrisno nggih amargi sakit saya boten saged tindak datang masjid mriki nggih. Hari ini kita akan membaca surah Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 20 nggih. Nanti saya bacakan dulu, kemudian Bapak Ibu menirukan. Saya tadi sempat nyetak tapi boten saged rotong nggih karena wekdale pun kula dugi pun jam 5 seprapat terus pun boten nyandak nggih. Kula maos rumiyin mangke dipun tirukan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Kita ulang 3 kali nggih. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. 2. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Terakhir ya, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun
jannati humul faizun. Sadaqallahu. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Merabu rahimahullah, kita maknai arti dari ayat yang baru saja kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi seruan ayat ini dikhususkan kepada orang yang beriman karena tuntutannya nanti lebih berat karena untuk orang yang sudah beriman. Hal pertama yang Allah seru adalah kalau kita sambung, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Jadi takwa itu artinya takut ya. Kalau sahabat Umar mengartikan takwa itu adalah berhati-hati. Berhati-hati, kalian berhati-hati sebagaimana kalian melewati tempat yang ada durinya, sehingga kita berhati-hati jangan sampai menginjak duri. Artinya orang beriman itu diminta oleh Allah untuk berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jangan sampai perkataan atau perbuatannya itu melanggar batasan-batasan Allah. Batasan-batasan maksudnya adalah larangan-larangan Allah. Sebagian mufassir, ahli tafsir mengartikan takwa di sini, takwa yang pertama ini adalah seruan agar kita bertaubat, gitu ya. Mengingat dosa-dosa kita masa lalu, kemudian bertobat. Bertakwa di sini adalah mengingatkan kita untuk bertobat. Tapi sebelumnya kita sambung saja ayat berikutnya, ya. Wal tangdur, dan hendaklah kalian melihat, dari kata nazara artinya melihat ya. Wal tangdur, dan hendaklah kalian memperhatikan nafsun, diri kalian sendiri, ma qaddamat li ghad, ma apa-apa qaddamat yang telah lalu, maksudnya yang telah kalian lakukan ya, li ghad untuk hari esok. Jadi maksudnya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan dirimu, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Nah, hari esok di sini maksudnya menurut Mukatsir adalah hari akhirat, hari setelah kematian. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini secara umum, maksudnya adalah setiap orang itu diminta oleh Allah untuk menyiapkan sesuatu untuk menghadapi hari esok. Kalau itu kita artikan dengan arti duniawi, waktu yang terdekat duniawi berarti kita menyiapkan sesuatu ya, untuk masa depan kita. Kalau anak sekolah berarti menyiapkan diri ya, untuk masa depannya. Sekarang belajar, waktunya belajar. Karena kalian nanti akan berkeluarga ya. Kalian nanti akan ya menanggung nafkah keluarga. Jadi kalian mempersiapkan sekarang dengan belajar. Kalau kita mau bepergian misalnya ke Jakarta gitu ya, berarti kita yang mempersiapkan diri dari sekarang. Kita persiapkan bekal apa yang kita butuhkan untuk datang ke Jakarta gitu. Kalau datang sendiri berarti kan menyiapkan mobilnya, apa yang diperlukan di perjalanan. Kalau kita naik bis berarti kita menyiapkan uangnya, kita beli karcis, kita bawa pakaian dan seterusnya. Jadi ayat ini sebenarnya Allah menghendaki kita untuk muhasabah. Ya, intro ibu-ibu, Allah menghendaki kita untuk introspeksi, untuk meneliti diri kita sendiri. Jadi ayat ini meminta kepada kita semuanya untuk muhasabah, untuk menilai diri kita sendiri. Apa yang selama ini sudah kita siapkan untuk menghadapi ya kematian kita besok, menghadapi hari akhirat besok, menghadapi perjumpaan kita dengan Allah. Kan kita mendapatkan nikmat dari Allah ya. Nah, nikmat itu kan harus kita pertanggungjawabkan. Allah akan menanyakan nanti. Kita dikasih umur kita ini sudah kita gunakan untuk apa? Nah, maka kita harus siapkan dari sekarang.
Bapak Ibu rahimakumullah, begini ya. Jadi tidak mungkin kita semua ini melakukan semua amal itu dengan sempurna. Misalkan begini, kita jamaah terus, kita puasa terus, kita infak terus, itu kan nggak mungkin gitu. Gitu? Kan nggak mungkin. Artinya setiap orang itu punya keterbatasannya masing-masing. Nah karena itu, tetapi begini, tuntutan Allah itu sama. Setiap kita semua nanti akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan umur yang Allah berikan kepada kita, waktu yang diberikan Allah kepada kita. Nah karena itu, karena kita itu masing-masing berbeda-beda kemampuannya, rezekinya juga berbeda. Maksudnya rezeki dalam arti uang itu berbeda-beda, kekayaannya berbeda-beda, kemampuan ilmunya berbeda-beda. Maka setiap orang ya, karena masing-masing harus berhadapan dengan Allah, kan harus tetap mempersiapkan diri. Karena itu, nah kita mempersiapkan diri bekal sesuai dengan kemampuan kita. Tapi mestinya setiap kita itu punya amal andalan. Jadi amal andalan. Kalau ada yang senang berpuasa, ya, kemudian mestinya dia mengoptimalkan itu, memperbanyak puasa. Kalau yang senang puasa, kemampuannya berpuasa, mau sedekah, ya pas-pasan awake dhewe gitu. Ya. Terus mau jamaah terus, nyatanya kerjanya tidak, posisinya tidak di rumah, kerjanya di perantauan, di jalan gitu. Kan tidak bisa jamaah terus. Maka tetap harus melihat apa yang bisa saya lakukan yang menjadi amalan andalan saya. Jadi nanti kalau saya bertemu dengan Allah, ada bekal yang menjadi andalan saya gitu. Harusnya setiap kita berpikir seperti itu. Kalau yang di rumah terus waktunya longgar, terus kemudian dia bisa jamaah 5 waktu, itu monggo digunakan, ya, dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu ke masjid berjamaah. Saya dalam perkara sholat jamaah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada sedikit pemahaman yang menurut saya kurang tepat terkait dengan wanita sholat di masjid. Nah hari ini sepertinya ibu-ibu dan para wanita itu mendapatkan pemahaman bahwa sholat yang terbaik bagi wanita itu di mana? Di mana? Di rumahnya. Di rumahnya yang paling baik di mana? Di dalam kamarnya. Jadi lebih baik tidak ke masjid. Nah ini kan pemahaman yang tidak benar. Tidak benar. Mengapa saya katakan tidak benar? Ya, karena kalau kita dapat di hadis, kita buka-buka hadis itu banyak sekali kita menemukan wanita itu sholat di masjid. Apa buktinya? Buktinya mengatur shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki yang paling depan. Sebaik-baik shaf perempuan yang paling. Artinya wanita ke masjid enggak? Nah, ke masjid. Tapi memang tuntutan wanita ke masjid itu tidak sebagaimana tuntutan laki-laki. Kalau laki-laki itu sunnah muakkadah. Kalau enggak berhalangan diupayakan ke masjid. Kalau laki-laki, kalau perempuan sunnah saja. Tapi bukan berarti bahwa dengan pemahaman begini Bapak sekalian, lah masjid kok fitnah. Lah apa beliau mboten fitnah? Lah kan di rumah juga tidak sholat tepat waktu. Kan nonton sinetron. Gitu. Iya kan? Nah, jadi kita harus jernih memahami fikih yang ini gitu. Jadi kalau benar memang dia takut fitnah gitu. Maksudnya fitnah niku nggih nanti ada isu nang masjid durar pengen ini gitu. Takut seperti itu ya nggak apa-apa di rumah, tapi juga harus konsekuen. Di rumahnya ya pas waktunya sholat, jangan ditunda-tunda gitu. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, ya nggak apa-apa ke masjid. Buktinya Rasulullah menunjukkan sendiri kok, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, paling depan. Sebaik-baik shaf belakang wanita paling belakang. Ini menunjukkan wanita datang ke masjid. Yang kedua, ya kalau dulu kan kita melihat itu memang wanita itu ke masjid gitu. Ya seperti itu, dan itu wajar karena itu ada hadis itu. Nah kan akhir-akhir ini kita melihat masjid kita gelundang kecuali subuh ya. Tapi alhamdulillah subuh kita banyak, alhamdulillah. Terus kedua, Rasulullah itu juga mengatur jalan pulang wanita dari masjid, ya kan? Wanita itu pulang dahulu gitu,
terus laki-laki belakangan atau jalannya berbeda. Itu membuktikan bahwa wanita datang ke masjid. Kemudian ada lagi salah satu istri Rasulullah itu hafal salah satu surat Al-Quran. Kalau saya tidak khilaf, tidak salah, itu surat Qaf. Kenapa dia hafal? Dia mengatakan, aku hafal surat ini karena kalau setiap Jumat Rasulullah itu selalu membaca surat Qaf di waktu khutbah. Jadi beliau, istri Rasulullah ini berarti artinya ikut sholat di masjid. Jadi nggak apa-apa, masuk di masjid. Buktinya istri Rasulullah itu menghafal salah satu surat gara-gara beliau itu ikut Jumatan terus. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Jumatan itu sebagaimana pemahaman kita dahulu. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Bapak Ibu sekarang rahimakumullah. Tetapi kalau benar-benar memang datang ke masjid itu membuat fitnah gitu, menjadi fitnah, maka ya monggo jenengan di rumah, monggo. Ya. Tapi saya jadi lucu gitu. Kalau ke masjid aja ada fitnah, nah kalau di luar apa malah lebih bersih dari fitnah? Kan enggak. Nah monggo. Nah ini fikih pemahaman ya sekalian. Panjenengan bisa ambil yang mana dari dua pemahaman itu. Nek jenengan mantep dan merasa tentram. Ya, bahwa dengan sholat di rumah itu jenengan lebih menjaga diri, monggo. Tapi kalau jenengan merasa bahwa di masjid itu kita mendapatkan kebaikan dan kebaikan, maka monggo kita ke masjid. Sebagaimana maghrib ini kita berjamaah di masjid. Kita lanjutkan, nggih. Nah itu masih terkait dengan bekal kita. Salah satunya kita memperbanyak sholat berjamaah itu adalah dalam rangka kita mengumpulkan bekal agar kita ketika di hadapan Allah bisa menunjukkan, kowe mongso arep mlebu swarga, modalmu apa? Saya sholat berjamaah ya Allah. Nah ini, saya selalu berjamaah ya Allah. Jadi seperti itu motivasi kita, bahwa kita itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah, akan dihisab. Terus modal kita apa? Amalan andalan apa kita yang bisa kita ajukan kepada Allah bahwa kita layak masuk surga. Ngaten ya Bapak sekalian. Kemudian ayat ini dilanjut dengan kalimat berikutnya. Wattaqullah. Loh, tadi sudah disuruh takwa. Terus sekarang kok disuruh lagi? Maksudnya bagaimana? Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Nah, para mufassir, para ahli tafsir menafsirkan yang pertama tadi adalah takwa yang maknanya adalah kalian itu takut kepada Allah setelah melakukan dosa-dosa di masa lalu. Artinya taubat. Karena kita sudah merasa banyak dosa, banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat agama, kita niat berhenti mulai sekarang. Terus kita akan beramal baik. Itu takwa yang pertama. Terus yang kedua, wattaqullah. Mana takwa yang kedua adalah hati-hati. Setelah kita paham tadi bahwa ini adalah mulai sekarang kita harus mengumpulkan perbekalan untuk menuju akhirat, maka setelah ini kita berhati-hati. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah ke depannya begitu. Terus ada juga ulama yang menafsirkan begini, takwa yang pertama tadi maksudnya adalah menjalankan perintah Allah. Jadi wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegera. Nah, kalau ada ini kebaikan, bersegera melakukan kebaikan. Iso ngulang ngaji. Ya, pokoknya bersegera melakukan kebaikan. Modalnya itu dipakai. Hartanya melimpah, indah-indah infak gitu ya. Karena begini Bapak sekalian, nanti salah satu hal yang ketika orang itu di dalam kubur atau di akhirat itu mereka itu meminta kembali ke dunia. Terus mereka, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan berinfak. Jadi infak itu salah satu amalan yang disandingkan dengan sholat. Coba kita lihat ayatnya ya, kan semua begitu. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Zakat itu infak wajib. Kalau sedekah itu infak sunnah. Jadi sedekah, hadiah, hibah itu infak sunnah. Tapi kalau zakat itu infak wajib, begitu. Makanya selalu disandingkan. Terus kemarin di minggu yang lalu kita sempat membahas di sini surat
Al-Baqarah nggih yang laisal biru an tuwallu wujuhakum itu kan ada salah satu ayat yang begini. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama dan seterusnya. Salah satu kebaikan itu adalah kalian mengeluarkan harta kalian. Wa atal mala ala hubbihi yang kalian cintai. Jadi infak mengeluarkan harta kita di jalan Allah, di jalan kebaikan itu adalah salah satu amal yang utama yang disandingkan pahalanya dengan pahala sholat. Bahkan orang yang sudah meninggal ingin dikembalikan agar bisa berinfak. Nah kan kita rugi, kata Imam Ali begini, harta kita itu adalah harta kita yang sebenarnya itu adalah yang kita makan, terus yang kita pakai, berarti baju yang kita pakai, terus kalau kita mampu lagi yang kita kendarai. Pokoknya yang kita nikmati itu harta kita yang sebenarnya. Yang kita infakkan itu harta kita yang sebenarnya, karena nanti akan kita ambil lagi. Tapi harta yang kita wariskan untuk anak cucu kita itu bukan harta kita. Harta siapa? Harta siapa? Ya harta anak cucu kita, yang mereka yang terima warisannya kok. Jadi begitu kalau Imam Ali gitu. Jadi Imam Ali menasihati, ya, harta kamu itu adalah yang kamu nikmati sekarang itu. Terus yang kamu infakkan itu harta kamu yang sebenarnya. Jadi manfaatkan itu. Jangan sampai kita capek-capek cari harta terus kita nggak menikmati. Maksudnya dengan dirinya sendiri aja pelit kan aneh gitu. Kita bisa berpakaian yang pantas, kita pakai yang nggak pantas kan gimana? Terus kita cari uang buat siapa gitu? Nah kan buat kita sendiri. Gitu. Salah satunya adalah kita infakkan ya. Kita bayar zakat, kita punya korban, kita berusaha korban. Gitu. Seperti itu. Itu harta kita yang sebenarnya, karena akan kita nikmati. Di akhirat nanti akan kita nikmati. Kita lanjutkan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabirun, maha melihat, maha teliti ya, bima ta'malun, terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Coba Bapak sekalian, ini kan berarti penting banget. Pertama, ittaqullahnya, takutlah kepada Allahnya itu 2 kali. Terus setelah itu masih dikasih penguatan. Sesungguhnya Allah itu melihat apa saja yang kalian kerjakan. Di ayat lain dikatakan, bersama kita itu ada malaikat hafidhin yang selalu menjaga kita. Jadi kata orang-orang tua dulu, kita itu ada yang jaga itu benar. Ternyata kita tuh ada hafidhin, malaikat yang menjaga kita. Terus tugasnya apa? Mereka itu kiroman, malaikat itu mulia, mereka mulia, tidak mungkin melakukan kesalahan. Kiroman katibin, malaikat yang mulia yang terus mencatat. Jadi malaikat itu membersamai kita, menemani kita, menjadi pendamping kita dan selalu mencatat perbuatan kita. Nah, cara saat ini itu CCTV. Coba nih kan CCTV nih. Ya kayak gitu. Jadi di dunia saja kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu bisa terawasi 24 jam. CCTV itu loh. Terus CCTV kan cuma tiruan mata kan, tiruan mata. Kamera kan tiruan mata. Semua yang di dunia ini kan tiruan saja sebenarnya. Robot tiruan manusia. Helikopter tiruan apa? Capung gitu. Motor mabur tiruan burung kan begitu, semuanya tiruan sebenarnya. Nah CCTV itu kan tiruan mata. Terus dia mengawasi selama 24 jam, berarti itu tiruan malaikat yang mengawasi kita selama 24 jam berturut-turut terus kiraman katibin yang mulia lagi selalu mencatat. Nah jadi Allah itu selalu mengawasi kita. Sudah begitu Allah juga menunjukkan ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Nah karena itu berhati-hatilah. Nah berhati-hati itu artinya takwa. Kita kan boleh tahu bersenang-senang, pingpong, bersenang-senang atau nggih? Boleh nggih? Boleh. Kenapa nggak boleh? Lah kalau nggak pingpong itu kita bisa maksiat loh. Kan itu kita mengalihkan energi kita itu. Bapak pembenaran senang pingpong, mboten ngoten ya. Nggih memang ngoten nggih. Kan ada juga ayat hadis Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minil dhaifi. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Ada hadisnya.
Dan itu membuang energi negatif kita. Harusnya kita di rumah malah padu anake. Itu saya. Nah, kita pindahkan di olahraga, maksudnya begitu. Nah, di sela-sela itu kan kita bersenang-senang itu kadang kan kita itu juga bisa terjebak dalam kemaksiatan. Misalkan apa? Judi di situ kan bisa. Sing nonton maksudnya. Kalau yang berlomba kan dia melombakan sesuatu dapat hadiah nggak apa-apa. Tapi yang nonton, wong guru nonton loh, terus dia menang, kowe entuk ya. Nah, saya nyaruh aku ya, itu judi. Kan di situ ada maksiat juga. Terus yang lain misalkan waktunya lewat sholat, terus dia dekat pingpong, gimana itu? Nah, dosa kan? Nah, artinya takwa itu begitu. Jadi takwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian dimanapun kalian berada. Pas pingpong itu juga harus ada takwa gitu. Orang mlebu miso. Nah, itu takwanya gimana? Nah, kan hilang takwanya. Di situ tetap harus ada takwa. Ganti lain. Waduh, nah gitu. Kalau masang diganti wih gitu. Jadi begitu ya, dimanapun ada takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyatal hasanata tamtuha. Dan gantilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Karena yang baik itu akan menghapus yang buruk. Itu maksudnya adalah sedekah. Jadi kalau kita sudah terlanjur, misalkan kita nyun sewu nggih, kita di rumah gitu ribut sama istri gitu. Itu kan perbuatan buruk nggih, melukai gitu. Nah, kita segera tutup perbuatan itu, kita infak. Wis apa? Bojone kuwi. Kan itu menghapuskan dosa. Karena yang itu wa bi sayyatal hasanata tambuha, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan yang itu akan menghapus keburukan sebelumnya. Insyaallah luar biasa ini buat sekalian ya. Jadi kalau kita paham, ya bukan kita bermudah-mudah berbuat salah, tapi maksudnya kalau kita merasa itu salah, kita segera infak, berbuat baik gitu maksudnya. Salah satunya infak. Itu akan menghapus keburukan kita. Kepada siapa? Ya kepada orang yang kita buruki tadi, maksudnya begitu. Ngaten nggih? Nah, terus Allah berpesan berikutnya, wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian itu seperti orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah akan membuat mereka lupa dengan dirinya sendiri. Ini maksudnya bagaimana? Ini ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan menyuruh kita takwa. Menyuruh kita merasa dalam pengawasan Allah terus ayat sebelumnya, sehingga kita berhati-hati dalam berbuat. Nah, kemudian ayat berikutnya, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau begitu, ya, kalian akan dilupakan oleh Allah terhadap diri kamu sendiri. Begini maksudnya. Jadi, orang-orang yang tidak pernah ingat Allah, itu otomatis dia akan berbuat maksiat. Otomatis. Dan berbuat maksiat itu berarti merusak diri sendiri, mencelakai diri sendiri, melupakan atau menjauhkan dia dari berbuat baik. Padahal berbuat baik itu adalah modal untuk bekal kita ke akhir. Begitu maksudnya. Makanya begini harus sekalian, makna zikir itu apa toh? Zikir itu sebenarnya kan ingat. Ya, ingat. Jadi zikir itu ingat. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak mengucapkan subhanallah, tapi Bapak Ibu ingat Allah itu zikir. Karena zikir itu artinya adalah idrak silah billah, sadar hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita misalkan kalau saya di sekolah gitu ya, di sekolahan gitu. Nah, terus misalkan saya mau ngambil sesuatu gitu, terus saya ingat gitu, saya mau bawa pulang gitu, saya ingat, loh, Allah melihat saya mau ngambil, saya bawa pulang, Allah melihat saya. Nah, terus saya nggak jadi. Nah, itu artinya kita zikir. Itu zikir. Kita mau maksiat, terus kita ingat Allah itu zikir. Karena fungsi zikir itu apa? Fungsi zikir itu kita akan terus terikat dengan aturan Allah. Jadi aneh nih, kita subhanallah terus, ya. Tapi kita ngambil yang bukan hak kita. Ya. Atau kita
tangan kita itu terlalu apa namanya? Terlalu gampang ke orang lain gitu misalkan. Itu kan padahal kita subhanallah kan tidak masuk akal itu. Seharusnya tidak begitu. Ya. Jadi kalau kita ingat Allah, pasti kita akan selalu ingat diri kita sendiri. Misalkan ini waktunya subuh. Terus kita bangun tidur kan kita ingat Allah itu Allah. Berarti kan itu subuh. Berarti saya lebih baik beramal berjamaah. Kan ngoten. Ingat Allah itu menuntun kita berbuat baik berikutnya. Tapi kalau kita lupa Allah, bangun tidur kita lupa Allah, kan jenenge lupa. Adem kok. Ya, kemulan baik kan begitu. Dan seterusnya. Termasuk maksiat-maksiat yang lain itu karena kita lupa Allah. Orang mencuri, orang merampok, bahkan orang membunuh itu pada saat dia lupa Allah. Kalau dia ingat Allah pasti dia. Maka kalimatnya wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya. Fa'ansahum anfusahum. Maka kalian nanti akan lupa terhadap diri kalian sendiri. Akibatnya berbuat maksiat. Coba Bapak sekalian, ini kemarin saya tuh lihat survei. Bunuh diri itu kan jelek ya. Gitu. Bunuh diri kan termasuk salah satu bentuk keputusasaan. Tidak percaya kepada qada Allah sehingga dia putus asa lalu bunuh diri. Ada survei di seluruh dunia itu. Yang survei itu Universitas Cambridge, Inggris. Hasil surveinya itu begini. Orang ateis itu peringkat tertinggi bunuh diri di dunia. Jadi orang yang nggak percaya Tuhan itu negara-negara yang nggak banyak percaya Tuhan itu tingkat bunuh dirinya tertinggi di dunia. Salah satunya adalah Swedia. Itu tertinggi di dunia. Karena mereka bangga bahwa negara mereka ateis, tidak percaya Tuhan. Terus kemudian tingkat berikutnya adalah umat-umat beragama. Mulai dari Buddha dan seterusnya, dan Muslim yang ini penelitiannya Cambridge loh, bukan umat Islam nih, Cambridge University di Inggris. Nah, hasilnya adalah orang Islam itu komunitas yang paling rendah tingkat bunuh dirinya. Ya ada, tapi yang paling rendah di seluruh dunia. Kenapa bisa begitu? Ya karena umat Islam itu terikat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah itu berarti dia terikat dengan aturannya. Aturannya Allah, bunuh diri itu ya dicela oleh Allah. Larangan yang sangat besar. Rahimahullah, kemudian di Saudi juga tingkat pencurian itu kan paling rendah di dunia, gitu. Paling rendah di dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu terikat dengan Allah itu jauh dari maksiat. Nah, kemudian kalimat berikutnya, ulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang fasik. Nah, fasik itu diartikan sebagai orang yang banyak dosa atau pendosa. Ada juga yang mengartikan orang yang tahu hukum tapi melanggar hukum. Ada. Orang tahu hukum melanggar hukum itu ada. Misalkan begini. Bahkan orang yang pintar agama terus melanggar hukum itu ada dan banyak. Saya sering memberi contoh, misalkan begini, zakatnya punya ternak kambing itu kalau 40 kan nisabnya kan 40 ekor, kita ternak kambing setahun nisabnya kan 40 ekor. Kalau udah haul setahun 40 ekor itu kan harus zakat berapa? 1. Bisa diakali mboten? Bisa. Sebelum setahun kambingnya dijual 1. Itu secara fikih benar mboten? Benar, secara fikih benar, kan belum 40 nya itu dihitung setahun. Sebelum 40 didol siji, jadi 39. Wajib zakat tidak? Tidak. Benar kan itu? Benar, ini kurang ajar karo Gusti Allah. Rumangsane Allah itu tidak mengawasi. Lah kan Allah melihat, Allah mengetahui isi hati. Nah, gitu. Terus misalnya contoh lain ini. Contoh mulai nih, nek mriki mboten enten. Di luar sana itu kan ada orang yang memahami bahwa poligami itu sunnah. Ibu-ibu amun sah khawatir ya, apa biore kula terangke. Poligami itu bukan sunnah, bukan, tapi mubah.
boleh sebagai solusi bagi orang-orang yang butuh solusi. Karena ada orang yang menikah itu mereka tersiksa dalam pernikahannya, ada, sehingga dia butuh solusi. Jadi di dalam Islam itu cuma mubah, bukan sunnah. Ya, sedap ya. Jadi bukan sunnah. Nah kan, tapi kita kan sering memahami begitu. Sunnah, enggak. Setiap perbuatan Rasulullah itu belum tentu sunnah. Karena tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu sunnah. Contoh, Rasulullah tindak pasar itu sunnah enggak? Enggak sunnah. Rasulullah ke WC sunnah enggak? Enggak sunnah. Itu perbuatan ajami kayak kita orang biasa aja. Jadi tidak semua yang Rasulullah lakukan itu sunnah, tidak. Ada yang cuma mubah saja. Ke kamar mandi itu enggak sunnah. Berak itu enggak sunnah. Tapi bisa menjadi sunnah. Misalkan masuk ke kamar mandi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa dapat pahala, bisa walaupun bukan sunnah. Termasuk poligami itu bukan sunnah gitu. Karena masih ada sunnah yang lain, jangan milih-milih kan gitu ya. Jadi ibu nggak usah khawatir gitu, Nah saya cuma mau cerita gini, poligami itu syariatnya maksimal 4. Tapi bisa nggak orang menikah lebih dari 4? Orang yang ahli fikih bisa. Nek pengen sitok enek, sing siji di cerai, terus nikah lagi dengan yang satu, 4 kan? Nek pengen yang lain lagi, dicerai lagi satu lagi, biar jadi 4. Tapi niku bener betul. Secara fikih benar, tapi itu kurang ajar kan? Ya itu kurang ajar dengan Allah. Emangnya Allah nggak melihat kan? Emang Allah nggak tahu isi hati kita kan? Nah, jadi ibu-ibu nggak usah khawatir gitu. Agama kita itu udah tahu. Ayatnya udah jelas kok. Masna, sulasa, waruba. Kalau nggak mampu, fawahidatun tenamawon. Bapak-bapak ini belum mampu semua. Nggak usah khawatir. Fawahidatun. Kalau nggak mampu terus nekat, itu malah dosa. Karena kewajibannya itu sama Bapak sekalian. Termasuk ini, satunya pakai surat nikah, satunya siri. Itu adil nggak? Adil nggak? Nggak adil. Itu ketidakadilan yang pertama, nggak adil. Kan yang dapat surat nikah berarti dia sah, dapat warisan, ya kan? Terus yang nggak dapat surat nikah bisa nggak mengklaim warisan anaknya nanti? Nggak bisa. Itu berarti nggak adil. Jadi keadilan yang pertama itu surat nikah juga harus dapat semua. Jadi susah banget, jadi ibu tenang mau. Pak fawahidatun, gue kira mampu gitu. Kita lanjut terakhir ya. Terakhir, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kok tiba-tiba begini? Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu nggak sama. Kok tiba-tiba begitu? Ya, ini masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya, ayat sebelumnya kan. Yang pertama kan, ya ayyuhalladzina amanu, berarti ahli surga. Terus yang kedua, ulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang fasik, memain-mainkan agama, bermaksiat. Berarti mereka orang yang masuk neraka. Jadi la yastawi, enggak sama antara orang yang masuk surga dan yang masuk neraka. Di dunia pun tidak sama, bisa dilihat ciri-cirinya. Orang yang bakal masuk neraka dan masuk surga. Bisa. Terus ashabul jannati humul faizun. Mereka yang masuk surga itu mereka lah orang yang beruntung atau yang menang. Jadi ngaten ya Ibu Bapak Ibu sekalian, inti dari pengajian kita hari ini cuma satu tok. Kita disuruh selalu takut kepada Allah, selalu terikat dengan hukum Allah, hati-hati jangan sampai melanggar aturan Allah. Terus yang kedua, kita persiapkan perbekalan. Karena kematian itu hak, pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kematian. Cuman kita nggak tahu kapan. Nah, tapi pasti toh kita? Pasti. Karena itu kita butuh perbekalan. Hari ini kita niatkan semua amal baik kita, sholat jamaah kita, sedekah kita, omong-omongan baik kita, itu semuanya dalam rangka mengumpulkan bekal menuju akhir. Makasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.